Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sosiologi Hukum Kelompok 10 yang beranggotakan Nur Faizura, Fitriana Rahmi, Nurli, Revo Randa Sudarman, dan Tari Monica. Baiklah, kelompok kami akan menyajikan materi pembahasan mengenai penegakan hukum progresif di Indonesia dengan 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pemikiran tentang hukum progresif. Yang kedua, hukum progresif dalam perspektif hukum kritis. Yang ketiga, hukum progresif dan penegakan hukum di Indonesia. Dan yang keempat, hukum progresif dan pluralisme hukum di Indonesia. Yang mana materi akan disampaikan oleh para anggota kelompok pada sesi berikutnya. Mohon diperhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revo Randa Sudarman, NIM 1813010142. Pada kesempatan kali ini, saya adalah perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjelaskan pemikiran tentang hukum progresif. Istilah hukum progresif ini pertama kali dibawakan oleh seorang pakar hukum bernama Sacipto Raharjo, yang merupakan respon konseptual terhadap apa yang terjadi dalam tatanan hukum di Indonesia, baik dalam segi cara dan pelaksanaannya. Menurutnya, tatanan hukum yang berlaku di Indonesia selama ini hanyalah sebatas legalistik positivistik, sehingga dengan itu hakim dituntut untuk menghukum suatu hal berdasarkan peraturan undang-undang, walaupun itu bertentangan dengan hati nuraninya. Banyak contoh kasus yang bisa kita lihat: seorang anak yang menggugat ibunya, atau seseorang digugat hanya karena mencuri singkong di kebun tetangga, namun harus dihukum selama bertahun-tahun di penjara. Ini sebenarnya hakim hanya menghukum berdasarkan undang-undang, namun melupakan aspek moralitas. Maka melihat hal ini, diusunglah yang namanya hukum progresif. Progres itu berarti kemajuan. Berarti hukum progresif adalah tatanan hukum yang mampu menjawab seluruh permasalahan yang terjadi di zaman postmodern ini. Dengan adanya hukum progresif, diharapkan hukum itu adalah alat bagi manusia untuk mencapai keteraturan. Bukan sebaliknya, malah manusia yang diperalat oleh hukum itu sendiri, sehingga keadilan yang seharusnya didapatkan malah jauh untuk dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara umum. Bahkan kalau kita lihat, sistem hukum kita adalah sistem hukum terburuk di dunia. Kenapa demikian? Karena sistem hukum yang kita bawa sama sekali tidak memberikan efek yang signifikan terhadap penegakan keadilan itu. Maka dengan adanya hukum progresif, diharapkan segala keambrukan sistem hukum itu dapat diselesaikan dengan segera, secara mendasar, dan tidak menghabiskan waktu yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fitriana Rahmi, NIM 1813010149. Baiklah, di sini saya kelompok 10 akan membacakan tentang poin B, yakninya hukum progresif dalam perspektif hukum kritis. Hukum kritis muncul karena ada sesuatu gerakan para akademis yang tidak puas terhadap teori dan praktik hukum, khususnya dalam bidang pendidikan hukum. Pengaruh politik dan kegagalan peran hukum dalam menjawab permasalahan yang ada, aliran pemikiran ini lebih sering menyebut dirinya sebagai ideologically oriented inquiry, yang merupakan suatu wacana atau cara pandang terhadap realitas yang mempunyai orientasi ideologis terhadap paham tertentu. Ideologi ini meliputi neo-marxisme, participatory inquiry, dan paham yang setara. Paham ini telah melihat realitas kritis sama sekali berbeda dengan paham positivisme. Aliran ini langsung terjun ke lapangan.
Hukum kritis mencoba untuk memberikan sebuah perubahan terhadap hukum agar lebih berkembang dan menciptakan sebuah kesejahteraan dan memberikan keadilan dan kepastian hukum. Sekian dari Baiklah, saya Tari Monika NIM 1813010150. Di sini saya akan memaparkan pokok pembahasan materi yang ketiga, yaitu mengenai hukum progresif dan penegakan hukum di Indonesia. Seperti pemaparan sebelumnya, hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan baik cara berpikir maupun cara bertindak dalam berhukum, sehingga mampu membiarkan hukum menuntaskan tugasnya untuk mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Adapun bagaimana penegakan hukum di Indonesia, yang pertama, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari ruh hukum itu sendiri, yaitu keadilan, yang mana hukum hanya dimaknai pada apa yang tertulis di atas kertas, sehingga penegakan hukum menjadi kaku dan kerap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, hampir 100 tahun penegakan hukum di Indonesia dikuasai oleh pemikiran dan literatur liberal. Ini ditandai dengan kuatnya paradigma legal positivistik sehingga nilai-nilai di masyarakat ditabrak dan diabaikan. Dan yang ketiga, problematika tersebut berkelindan pada suatu hal, yaitu adanya pengaruh dari hukum modern yang pada umumnya dianut dunia. Salah satu yang menonjol dari hukum modern tersebut yaitu sifat rasionalisme dan formalnya dalam berhukum. Sedangkan cara pandang atau paradigma hukum progresif dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu 1. Hukum membuat bahagia. Yang kedua, menghukum berarti mendamaikan. Yang ketiga, melihat konteks di balik teks. Dan yang keempat, menggunakan hati nurani dalam penegakan hukum. Maka, untuk merevitalisasi penegakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, maka penegak hukum harus menerobos dan melampaui paradigma rasionalisme hukum dan mengembalikan pemahaman hukum sebagai suatu kristalisasi nilai-nilai moral, etika, dan akhlak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurli, NIM 1813010118. Saya akan membahas tentang hukum progresif dan pluralisme hukum di Indonesia. Pengertian hukum progresif di sini adalah merupakan sebuah pemikiran hukum yang berusaha memperjuangkan keadilan dan pemanfaatan ketimbang kepastian hukum. Dan pluralisme hukum di Indonesia, menurut Sulistiowati Irianto, pengertian pluralisme hukum sendiri senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa, di mana ada koeksistensi dan interrelasi berbagai hukum seperti hukum adat, hukum negara, hukum agama, dan sebagainya. Bahkan adanya globalisasi, menurut Sulistiawati, hubungan tersebut menjadi semakin kompleks karena terkait dengan perkembangan hukum dalam era globalisasi. Bahwa dengan globalisasi, maka hukum negara harus mengakomodasi akibat dari perubahan dari dalam globalisasi. Terkait pluralisme hukum yang ada di Indonesia, maka kendala terberat adalah dalam mewujudkan kepastian hukum. Hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Bahkan pemberantasan korupsi sampai saat ini pun diakui sangat sulit karena dalam penegakannya sangat banyak mempertimbangkan faktor politik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizura, NIM 1613010023. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai hukum progresif dan pluralisme hukum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pengertian pluralisme hukum itu sendiri mengalami perubahan dan perkembangan terus-menerus yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya, pluralitas merupakan ciri khas Indonesia dengan contoh banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya. Menurut Ehrman tahun 2006, kondisi pluralisme hukum yang ada di Indonesia menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dalam kelompok masyarakat diterapkan dalam transaksi tertentu atau saat terjadi konflik,
sehingga ada kebingungan hukum yang manakah yang berlaku untuk individu tertentu dan bagaimana seorang dapat menentukan hukum mana yang berlaku padanya. Sementara itu, menurut The Commission on Folk Law and Legal Pluralism and Griffith menjelaskan bahwa saat ini kita hidup dengan satu hukum, tapi dengan berbagai hukum, sehingga pemahaman mengenai pluralisme hukum perlu diberikan kepada pengambil kebijakan, ahli hukum, antropologi, sosiologi, dan ilmuwan sosial lainnya. Terkait dengan pluralisme hukum yang ada di Indonesia, maka kendala tersebut adalah dalam mewujudkan kepastian hukum yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. Bahkan, pemberantasan korupsi sampai saat ini diakui sangat sulit karena dalam penegakannya banyak mempertimbangkan faktor-faktor politik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.